warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Pagi juga, Nak. Silakan duduk, Nak. Makasih, Bu. Baik, Lisa. Apa kamu merasa nyaman duduk di sofa ini? Iya, Bu. Sudah nyaman. Baik, bagaimana keadaanmu hari ini, Lisa? Ya, beginilah, Bu. Apa maksudmu dengan beginilah? Saya tidak tahu harus mau bilang apa, Bu. Baik, begini Lisa, mungkin Ibu bisa membantumu dengan sebuah pertanyaan. Apa yang membuatmu datang ke ruang konseling ini? Begitu. Saya ada masalah, Bu. Saya ingin ikut konseling Ibu. Begitu. Apa sebelumnya kamu pernah ikut konseling? Saya tidak pernah ikut konseling, Bu. Tapi apa boleh saya ikut, Bu? Boleh, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang konseling itu ya, Lisa. Setuju? Ya, Bu, saya setuju. Begini Lisa, pada dasarnya konseling itu merupakan suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk membantu memecahkan masalah konseli, dan konselilah yang memecahkan masalah sendiri. Begitu ya, Lisa? Oh iya, Bu, begitu. Dalam hal ini konselor hanya membantu konseli menemukan alternatif untuk memecahkan masalahnya sendiri. Oke, baik, Bu. Ya, dan pertemuan kita dibatasi oleh waktu, dan waktu yang kita gunakan kurang lebih 45 menit. Jadi kita manfaatkan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya ya. Oke, Bu. Jika ada pertemuan pertama, jika pada pertemuan pertama masalahmu belum terselesaikan, maka kita bisa mengadakan pertemuan berikutnya. Nah, apa kamu sudah paham? Siap, sudah paham, Bu. Nah, sekarang kamu bisa menceritakan masalahmu, Lisa. Tapi, Bu, masalah saya akan aman kan, Bu? Oh, begini Lisa, dalam konseling memiliki kode etik yang tidak boleh dilanggar oleh konselor. Jadi selama proses konseling berlangsung, rahasia ini hanya konseli dan konselor yang tahu. Bagaimana, Lisa? Bu, saya akan mencoba menceritakan masalah saya. Baik, Lisa. Begini, Bu, saat ini saya sedang kebingungan. Kamu merasa bingung ya? Iya, Bu, saya bingung. Coba ceritakan apa yang membuat kamu bingung. Saya bingung nanti saat ini naik ke kelas 11 mengambil jurusan apa, Bu? Kamu bingung dengan perjurusannya? Iya, Bu. Karena saya merasa tidak kemampuan akademik saya bisa saya masuk di jurusan yang saya inginkan. Kalau boleh saya tahu, kamu ingin masuk di jurusan apa? Saya ingin masuk di jurusan IPA, Bu. Pilihan yang bagus itu, Lisa. Memang bagus sih, Bu, tapi nilai saya standar. Terus saya tidak bisa pelajaran fisika dan kimia, Bu. Yang saya ketahui, dalam pemilihan jurusan itu kan ada 2 pilihan. Pilihan yang kedua, Lisa memilih jurusan apa? Kalau pilihan yang kedua, Bu, saya memilih jurusan bahasa. Oke, kalau boleh Ibu tahu apa alasan kamu memilih jurusan IPA? Alasan saya, Bu, karena saya ingin membanggakan ayah saya, Bu. Kamu ingin masuk jurusan IPA karena ingin membanggakan ayah kamu ya? Iya, Bu, dari dulu ayah ingin saya masuk jurusan IPA karena ayah ingin nanti saya kuliah di kesehatan dan menjadi seorang bidan. Oke, kalau alasan kamu ingin mengambil jurusan bahasa apa? Saya sangat suka dengan pelajaran bahasa, Bu. Baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa lain-lainnya.
Saya punya angan-angan, Bu. Saya ingin menjadi seorang guru bahasa Indonesia. Apa yang membuatmu tertarik menjadi seorang guru bahasa Indonesia? Karena saya dari kecil suka dengan pelajaran bahasa Indonesia dan nilai bahasa Indonesia saya sangat tinggi, Bu, atau sangat selalu baik. Em, Lisa sangat suka dengan pelajaran bahasa Indonesia ya? Iya, Bu, sebenarnya saya merasa terbebani bila saya mengambil jurusan IPA. Apa yang membuat kamu merasa terbebani, Lisa? Sebenarnya saya tidak ingin mengambil jurusan IPA, Bu, tapi saya ingin membanggakan ayah saya. Bisa kamu jelaskan ke ibu apa yang membuatmu ingin membanggakan ayah kamu? Karena saya, Bu, sangat menyayangi ayah saya. Karena hanya beliaulah yang saya miliki di dunia ini. Ibu saya sudah meninggal dunia. Ibu ikut berduka cita ya, Lisa. Iya, Bu, terima kasih. Sekarang coba jelaskan secara detail. Ayah ingin saya mengambil atau masuk jurusan IPA. Padahal saya tidak ingin masuk di jurusan IPA, Bu. Karena saya tahu kalau kemampuan saya pas-pasan. Jadi, mana mungkin bisa saya masuk di jurusan tersebut. Apa yang membuatmu merasa kalau kamu tidak akan masuk di jurusan IPA? Karena saya tidak bisa pelajaran di IPA, Bu. Saya kan punya pilihan sendiri. Kalau boleh ibu tahu apa pilihan kamu, Lisa? Saya ingin masuk di jurusan bahasa, Bu. Saya ingin menjadi guru bahasa. Tapi seperti ayah saya tidak setuju, Bu. Bisa kamu jelaskan ke ibu apa yang membuatmu berpikir kalau ayah kamu tidak setuju? Saya hanya ingin melihat saya menjadi seorang bidan. Begini Lisa, tadi kamu berkata kalau ayah kamu tidak akan setuju bila kamu masuk di jurusan bahasa. Memangnya kamu tahu dari mana, Lisa? Ya kan hanya saya menebak saja, Bu. Lalu apa kamu sudah pernah mencoba untuk mengatakan kalau kamu ingin masuk di jurusan bahasa? Tidak pernah, Bu. Makanya saya bingung bagaimana mengatakannya. Saya tidak harus bagaimana caranya saya mengatakannya. Jadi Lisa belum pernah mengatakan ke ayah kamu kalau kamu ingin masuk ke jurusan bahasa. Tidak, Bu. Saya tidak tahu cara mengatakannya seperti apa. Baik, saya coba simpulkan dulu masalahmu ya. Ya, Bu. Jadi ayah kamu ingin kamu masuk ke jurusan IPA dan ingin kamu menjadi seorang bidang. Sedangkan kamu punya pilihan sendiri, yaitu ingin masuk di jurusan bahasa dan menjadi guru bahasa Indonesia. Tapi kamu tidak tahu bagaimana caranya untuk mengatakannya ke ayah kamu. Iya, Bu. Baiklah, masalah Lisa sebenarnya adalah kamu tidak tahu bagaimana caranya untuk mengatakan yang kamu inginkan ke ayah kamu. Bagaimana itu, Bu? Nah, dalam konseling ada suatu strategi yang dapat dipergunakan untuk membantu mengatasi masalah yang kamu hadapi. Apalagi, Bu? Strategi ini namanya strategi assertive training. Begini Lisa, di dalam konseling terdapat beberapa teori konseling. Salah satunya adalah teori behavioral. Apa itu, Bu, maksudnya teori behavioral? Teori behavioral itu merupakan teori yang pendekatannya menitik beratkan pada perubahan tingkah laku. Jadi setelah melakukan salah satu teknik yang ada di dalam teori behavioral, diharapkan ada perubahan tingkah laku pada diri konseling. Tadi Ibu mengatakan strategi asertif dan teori behavioral. Apa ada hubungannya itu, Bu? Iya Lisa, strategi assertive training merupakan strategi yang ada di dalam teori behavioral, dan strategi asertif ini dapat membantu kamu dalam mengatasi masalah yang kamu hadapi. Apa itu, Bu, teori assertive training? Begini, strategi assertive training merupakan strategi untuk mengungkapkan perasaan, keinginan maupun rasa ketidaksetujuan ketika berinteraksi dengan orang lain. Oh, iya. Nah,
Dalam strategi ini saya akan menjadi ayah kamu dan kamu menjadi diri kamu sendiri. Oke Bu, baik. Ya, apa kamu bersedia melakukan latihan ini, Lisa? Baik Bu, saya bersedia. Oke, sebelum kita memulai latihan, apa dudukmu sudah merasa nyaman? Sudah Bu. Sekarang kita mulai ya. Ya, Lisa ingin bicara sesuatu pada ayah. Lisa mau bicara apa, nak? Lisa ingin bicara mengenai perjurusan kelas 11. Oh, kamu mau bicara mengenai penjurusan. Memangnya ada apa, nak? Lisa punya pilihan sendiri ayah. Lisa ingin masuk jurusan bahasa Indonesia dan ingin menjadi guru bahasa Indonesia. Oh, kamu ingin masuk jurusan bahasa dan ingin menjadi guru bahasa Indonesia. Iya ayah, maafkan Lisa apabila Lisa tidak bisa memenuhi keinginan ayah tersebut. Ayah tidak marah kan? Ayah mengerti, nak, dan ayah tidak marah. Ayah juga tidak bisa memaksa kamu. Benarkah ayah? Terima kasih ayah. Sama-sama. Nah, sekarang kamu tahu kan, Lisa? Tahu Bu, sekarang saya mengerti dan saya tahu cara mengatakan ke ayah tentang keinginan saya. Baiklah, Lisa. Hari ini kamu telah belajar untuk dapat menyelesaikan masalahmu. Saya berharap dengan keterampilan yang kamu ketahui, kamu dapat menyelesaikan masalahmu sendiri. Iya Bu, tidak terasa kita telah bicara kurang lebih selama 40 menit. Bolehkah saya ingin meminta sesuatu untuk di akhir kata Bu? Oh, tentu boleh, Lisa. Ya Bu, terima kasih. Ya, jika kamu ada masalah yang kamu belum dapat selesaikan dengan sendiri, jangan ragu datang ke ruang konseling ya. Jadi saya boleh datang lagi ke ruang konseling Ibu? Bolehlah. Baik Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Bu.